Kamu tahu kan akibatnya? Inilah, kalau kamu berani menolak cinta saya. Sekarang kamu harus... Jangan bunuh saya! Kalian, habisin dia! Siapa? Jangan! Sebentar. Cepetan dong, Bu. Sini dong, cepetan. Iya, Diva. Sabar dong, sayang. Bu, sampai kapan Ibu mau masakin masakan ini buat Diva? Diva nggak suka. Iya, maafin Ibu ya, Nak ya. Gak usah pegang-pegang. Kapan? Kapan Ibu bakal cari pembantu? Itu udah berbulan-bulan loh. Diva nggak suka, makanan ini nggak enak nih Ibu cobain. Diva nggak suka. Astagfirullahaladzim. Bentar, kucing mobil Diva kan? Sini, sini. Diva mau berangkat kuliah. Diva, jangan lepasin Diva. Diva, tangan Ibu sakit, lepasin Diva. Diva, lepasin tangan Ibu sakit, nak, lepasin. Diva, ya Allah, sayang, nak. Ibu, 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 ini Diva, Ibu. Ya Allah. Diva, maafin Ibu, nak. Mobil kamu sebentar lagi mau diambil sama pihak leasing. Karena Bapak udah nggak sanggup untuk bayar cicilannya, Diva. Gak mungkin. Bu, Bapak itu kan orang kaya. Kita punya harta banyak. Ya Bapak dong bayarin mobil Diva. Lagian juga nggak seberapa kok bayarannya. Uang jajan Diva seminggu aja bisa buat bayar cicilan mobil ini. Diva, Bapak sama Ibu sebenarnya ingin merahasiakan masalah ini dari kamu, nak. Sampai kamu merasa siap untuk menerima keadaan kita. Tapi sekarang Ibu rasa sudah waktunya kamu untuk tahu. Tahu? Tahu apa lagi? Hah? Apa? Diva, sudah berbulan-bulan ini usaha Bapak mengalami kerugian terus, nak. Kita sudah hampir bangkrut. Satu persatu harta sudah mulai habis untuk membayar hutang, nak, termasuk mobil kesayangan kamu. Mungkin yang tersisa hanya tinggal rumah ini, nak. Nggak mungkin. Ibu nggak mungkin. Ibu, kita nggak mungkin jatuh miskin. Ibu pasti bohong. Iya kan? Ibu bohong. Ini pasti cuma akal-akalan Ibu aja ya kan? Akal-akalan Ibu supaya Ibu bisa ngambil mobil Diva. Ibu tuh emang paling seneng ya kalau ngelihat Diva tersiksa. Masya Allah, Diva. Buat apa Ibu bohong sama kamu, nak? Alah udahlah, Diva buang-buang waktu tau gak ngomong sama Ibu. Sekarang Diva mau ke kampus. Sekalian Diva juga mau jalan-jalan, mau shopping. Nggak miskin. Diva. Aduh, siapa nih? Jangan bener lagi yang Ibu bilang. Mau dibawa mana mobilnya? Mobilnya mau dibawa. Mbak, berhenti, Mbak! Berhenti, Mbak! Turun dulu, Mbak! Mbak! Turun! Berhenti, Mbak! Mbak, berhenti! Turun, mau ke mana? Mau dibawa mana, Mbak? Turun! Mbak, pinggir dulu, Mbak! Pinggir, Mbak! Mau berhenti ke mana? Berhenti! Berhenti! Mbak! Bu! Bu! Ibu ini bagaimana sih? Ibu kan sudah janji akan memberikan mobil itu hari ini kepada kita. Tapi kenapa malah dibawa anak Ibu? Ibu mau mempermainkan kita ya? Enggak Pak, saya enggak bermaksud seperti itu. Tapi apa? Hah? Ibu jangan banyak alasan ya. Sekarang kemana anak Ibu pergi? Saya juga nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu. Oh, jadi Ibu nggak mau ngasih tahu kemana anak Ibu pergi? Baik, jangan salahkan kami jika anak Ibu bertemu dengan kami. Pak! Ya Allah, selamatkan Diva.
Aduh. Tuh jalan gak pakai mata ya? Iya, lo gak pakai mata ya? Diva, saya minta maaf ya, saya benar-benar gak sengaja. Maaf ya. Gue tahu ini semua cuma akal-akalan lo, iya kan? Lo tuh cuma caper aja nabrak-nabrak gue supaya lo bisa ngobrol sama gue. Oh, tunggu. Atau lo mau minta duit buat makan siang lo? Oke, gue bakalan kasih kok, gue bakalan kasih. Tapi ngomong jujur. Diva, enggak, saya benar-benar gak sengaja. Saya minta maaf ya. Gak sengaja ya? Lo lihat, sampai merah kayak gini. Ini sakit banget tau gak? Lo rasain ini, tuh. Lu apain cewek gua? Kamu gak kenapa-napa kan? Nih yang tadi aku didorong sama dia hampir jatuh tau gak? Wah, parah lo. Aldo, Diva, saya bukan orang seperti itu. Dan saya kerja di sini untuk membantu skripsi saya. Alah, pakai bohong lagi lo. Sekali pembohong itu ya pasti tetap pembohong. Udah sayang, ngapain sih ngurusin orang gak berguna kayak gini? Sayang, kamu jadi kan beliin aku handphone baru? Stop! Oh, ternyata dia di sini orangnya. Mana kunci mobilnya? Orang tua kamu tuh sudah tidak mampu lagi bayar cicilannya. Sudah bangkrut aja, masih aja mau gaya-gayaan pakai mobil. Sebentar. Sayang, ini maksudnya apa ya? Bener yang dibilang mereka? Kalau sampai yang ibu bilang itu benar, si Aldo jangan sampai tahu nih. Bisa-bisa cowok terpopuler yang sekarang ini jadi pacar gue bakalan ninggalin gue. Sayang aku nggak tahu apa maksud dia. Kayak mereka berdua perampok deh, yang modus baru ya kan? Kalian pasti modus baru yang mau ngambil mobil aku. Sayang, tolongin aku. Jangan macam-macam lo ya. Tolong ya mas, jangan ikut campur. Lo nggak tadi urusannya di pinggir lo. Dia kabur bang, ayo bang, tinggalin aja bang. Bentar, siapa? Halo, bang, ini ada apa sih? Hah, bang. Sendiri gua. Itu, Diva, kamu kejar dong, bantuin dia. Itu kenapa? Bodoh. Aldo. Jangan lari. Pakai kabur lagi. Tunggu. Jangan kabur. Diva, alhamdulillah kamu sadar nak. Gimana? Sayang, kamu sekarang ada di rumah sakit. Tapi kamu nggak apa-apa, kamu tenang ya. Kamu habis kecelakaan. Untung Nareza cepat menolong kamu, membawa kamu ke sini. Kamu tenang ya sayang ya. Iya Diva, gimana kondisi kamu sekarang? Sebaik lo pergi sana. Diva nggak mau di sini. Diva mau pulang ke rumah. Diva mau pulang. Sayang, Diva. Kaki Diva nggak bisa digerakin. Ibu, Sayang, kamu apa ini kaki Diva kenapa? Enggak, kamu nggak apa-apa sayang. Kamu nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa sayang. Kenapa? Kenapa? Diva pasti lumpuh, ya kan? Ibu jujur, Diva pasti lumpuh. Diva nggak mau tahu. Diva harus dioperasi. Tapi nah, biaya operasi itu cukup mahal. Jadi bapak harus mengumpulkan uang dulu. Kamu sabar ya nak. Tenang ya. Diva mau pulang. Iya, kamu sabar ya nak ya. Kesombongan adalah awal dari malapetaka.
Bawalah kursi roda itu. Antarkan kepada orang yang membutuhkan bantuan kamu. Ngerti kamu? Diva, bangunlah. Suster, kepala gue pusing. Mau pulang. Aku akan menolong. Duduk di kursi itu. Tunggu, aduh. Diva lagi sakit di rumah sakit. Kok kamu nggak jenguk dia? Sebentar. Urusan lo tuh apa ya? Mau gua jenguk atau enggak terserah gua dong. Oh ya, gua mau tanya sama lo. Apa benar si Diva itu udah bangkrut? Bener dia udah bangkrut. Males banget gua pacaran sama dia lagi. Kok kamu ngomongnya malah kayak gitu sih? Namanya pacarnya kesulitan. Harusnya kamu bantu, kamu support dia. Aduh. Lu nggak usah sok-usan nyeramain gua deh. Sekarang gini ya, gua kasih tahu sama lu. Yang dibutuhin itu bukan cinta lagi, tapi duit. Kenapa? Lu nggak terima? Lu pacarin aja cewek itu. Dia kan udah bangkrut. Buat apa lagi? Hah? Kalau kamu nggak bisa jaga omongan kamu, saya akan bertindak tegas sama kamu. Ajak ribut. Oke. Diva nggak ada. Diva kemana sih? Halo, Nareza. Gue di mana? Gue, hah? Siapa Anda? Oh, kenalkan, nama saya Ahmad Subarjo. Saya pemilik toko keramat ini. Yang menolong kamu adalah kursi roda ini. Bawalah kursi roda ini. Kursi roda ini bukanlah kursi roda biasa. Enggak, gue nggak butuh kursi roda ini. Yang gue butuhin adalah kaki gue. Ambillah kursi roda ini. Saya tahu bahwa kamu butuh harta dan uang untuk bisa menormalkan kembali kaki kamu. Ya. Dari mana? Dari mana Bapak tahu semua itu? Dari mana Bapak bisa tahu semua masalah saya? Ya, saya mau uang. Tapi apa iya dengan kursi roda karatan ini? Ya. Apa semua yang tadi saya lihat itu akan menjadi kenyataan? Iya. Oh. Tidak pernah akan ada kebohongan yang keluar dari mulut seorang Ahmad Subarjo. Tadi saat di rumah sakit,
Saya dibangunkan oleh seorang suster. Di mana suster itu sekarang? Dialah yang akan mengantarkan kamu. Dan dialah juga yang menjadi teman setia kamu ketika kamu mulai menggunakan kursi pembawa maut ini. Kursi pembawa maut? Ya. Maksud Bapak? Karena hanya mautlah yang bisa menghentikan kebahagiaan yang sudah kamu dapat setelah kamu menggunakan kursi pengantar maut ini. Ngerti kamu? Satu hal yang harus kamu ingat. Setelah kamu menggunakan kursi pengantar maut ini, segala resikonya harus kamu tanggung sendiri. Ngerti? Iya, saya mengerti. Saya akan menanggung semua resikonya. Asalkan saya bisa bahagia, asalkan saya punya uang banyak, dan saya bisa berjalan lagi. Iya. Antarkan dia untuk menjemput impian dan keinginan-keinginannya. Oh, dasar manusia serakah. Ini pasti sama kayak yang ada di bayangan gue. Gue bakalan pindah dan bakal ada uang dan perhiasan di sini. Ayo dong cepetan lo pindahin gue ke tempat tidur. Subarjo pasti udah ngenipu gue, iya kan? Dasarnya lo pembohong. Kamu butuh kebahagiaanmu, dan aku butuh nyawa untuk kebahagiaanku. Mereka kan tukang leasing yang udah ngejar-ngejar gue. Mereka lah yang udah membuatku seperti ini. Maka izinkanlah aku untuk membunuh nyawa mereka demi kebahagiaanmu. Jadi maksud lo mereka harus mati dan gue bakal dapetin sama seperti yang Pak Ahmad bilang? Dengan izinmu, Diva. Iya, mereka harus mati. Gue izinin lo buat ngebunuh mereka. Kursi ini tidak bisa menyembuhkanmu, tapi dia bisa memberikan kamu kekayaan yang sekarang kamu tidak miliki lagi. Jadi gue bisa dapetin kekayaan, tapi gue gak akan pernah bisa sembuh.
harta lebih banyak lagi. Gue kaya. Punya uang banyak lagi. Pak, gimana Pak? Sudah ada kabar tentang Diva, Pak? Ibu tenang aja, Bu. Bapak sudah laporkan hal ini ke kantor polisi. Ya, Ibu yang sabar, Bu ya. Ibu yang tenang. Iya, Nak Reza. Diva, ya Allah sayang, Nak. Kamu nggak kenapa-kenapa kan sayang? Diva, Ibu khawatir sekali, Nak. Apaan sih? Drama deh. Soker tau nggak? Diva, apa yang terjadi? Kamu dari mana? Ini lagi satu, ngapain lo di sini? Diva, maafin Bapak sama Ibu ya, Nak. Maafin kami karena kami belum bisa membiayai operasi kamu supaya kamu bisa jalan lagi. Tapi kamu sabar ya, sayang, sabar. Sabar? Iya, sabar ya? Kayak kalau ngomong. Dah, saya capek mau istirahat. Kamar. Pak, kok ini ada yang aneh ya? Ini genangan air, jejak seperti ini ada waktu Diva menghilang dari rumah sakit, Pak. Maksud Ibu apa, Bu? Kalau begitu, kita selidiki kamarnya, Bu. Mari, Bu. Pak, Ibu, sebentar. Menurut saya, kan Diva baru aja sampai. Mungkin dia butuh istirahat, pikirannya masih kacau. Bagaimana kalau nanti setelah istirahat baru kita tanya kembali? Iya, Nak Reza. Ya sudah, kalau gitu Bapak dan Ibu istirahat ya. Biar saya pulang dulu. Terima kasih, Nak Reza. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue banyak. Gak apa-apa gue lumpuh. Gak apa-apa juga gue ada di kursi roda. Yang penting gue bisa nikmatin semua uang gue. Oh iya. Kalau untuk operasi, biar aja itu jadi urusannya Bapak. Ntar kalau uangnya Bapak udah terkumpul, baru deh. Nah, terus nanti pas gue udah bisa jalan, gue tetap bisa nikmatin semua kesaktian dari kursi roda ini. Ntar gue tinggalin deh, pentil gue buang. Gue tuh emang pintar banget ya. Makanya Jangan sekali-sekali kamu mengkhianati aku. Iya, gue janji, gue gak bakal ngehianatin lo. Minta maaf ya. Tapi gue mau nanya deh, kalau seandainya gue bisa jalan lagi, gue masih tetap bisa kan dapetin kesaktian dari kursi roda ini? Tidak bisa. Dia pakai ninggalin jejak lagi. Kayak gini terus Ibu sama Bapak bisa tahu. Halo, Aldo. Ngapain sih lo nelfon gue? Jangan ganggu gue. Gue lagi sibuk. Aldo, kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Aku tuh kangen tau gak sama kamu. Basi tau gak? Aldo. Ih, Aldo kenapa sih? Jangan-jangan dia marah ya sama gue. Besok gue harus ke kampus ya. Gue harus jelasin semuanya. Ampun Aldo. Ibu, bisa gak sih kalau masuk ke kamar orang itu ketuk dulu? Lu orang tua kok kayak gak punya tata krama? Iya Diva, sayang maafin Ibu ya, Nak ya. Iya. Diva
Diva, ibu tuh khawatir, nak. Apa yang sebenarnya terjadi sama kamu? Siapa yang membawa kamu dari rumah sakit itu dan kamu pergi kemana, nak? Terus kursi roda ini kamu dapat dari mana, sayang? Duh, ibu banyak nanya banget sih. Dengar ya, Bu. Terserah Diva mau kemana aja dan sama siapa aja Diva mau pergi. Udah deh. Banyak nanya banget. Udah, ibu sekarang keluar. Diva mau istirahat. Diva capek. Lagian juga besok Diva mau berangkat kuliah. Cepet. Shh. Ibu, kok masih di sini sih? Itu kakinya kepantek atau gimana? Hah? Udah deh, ibu nggak usah sosok melas kayak gitu mukanya. Dengar ya, Bu. Ibu itu nggak bisa ngasih kebahagiaan buat Diva. Jadi mendingan sekarang ibu pergi deh. Diva males lihat ibu lama-lama. Iya, nak. Bapak sama ibu minta maaf ya, sayang ya. Ibu berharap kamu bisa memahami keadaan kita sekarang, nak. Hidup itu seperti roda yang berputar, sayang. Nggak selamanya kita berada di atas. Sekali waktu, mungkin kita berada di bawah seperti sekarang ini, sayang. Bu, denger ya. Diva itu terlahir jadi anak orang kaya dan akan selamanya jadi anak orang kaya. Diva itu bakal bergelimang harta. Udah deh, ibu mendingan pergi. Diva, kamu jangan bicara seperti itu ya, sayang. Diva, sebenarnya ibu juga mau bilang sama kamu. Ibu harap kamu bisa mengerti ya, sayang ya. Mulai besok, Diva nggak usah pergi kuliah dulu. Sementara aja, sayang. Karena sementara ini Bapak sama Ibu sedang nggak sanggup untuk biayai kuliah kamu, nah. Duh, biaya lagi. Tuh aja terus. Nih, Ibu lihat. Diva punya banyak uang. Diva masih bisa kalau buat bayar biaya kuliah doang. Ya elah, berapa sih? Tenang aja, udah. Ibu nggak usah pusing-pusing, ya. Sayang, itu uang. Apa? Uang dari mana? Iya, banyak nanya banget ya. Kenapa mukanya dibelas-belasin? Ibu mau minta? Hah? Enggak kan? Ya udah cepetan pergi. Ih. Ini genangan air dari mana? Kok kotor? Sayang, Diva, kamu numpahin air ya, nak ya? Ini kan bahaya, sayang, licin. Ibu tuh ribet banget ya. Itu kamar mandi kali yang bocor. Udah cepetan ibu pergi, ngapain lagi sih di sini? Iya, sayang. Semoga tidak terjadi apa-apa sama Diva. Ngapain sih Lala di sini? Duduk nyantai banget. Bukannya kerja cari uang, usaha gitu loh, Pak. Diva, kamu mau pergi ke mana, nak? Nggak mungkin kamu pergi kampus sendirian, nak. Biar Bapak antar ya. Tapi naik angkot. Naik angkot? Ogah. Kenapa bisa ditarik semua sih, Pak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Diva, dijawab dong salamnya anak Reza, nak. Bu, denger ya, Diva bakalan jawab salam itu kalau seandainya ntar Diva bisa tiba-tiba pergi ke kampus tanpa harus naik angkot, tapi naik mobil pribadi dengan AC. Kebetulan saya bawa mobil. Mari saya antar Diva. Tuh kan, Nak Reza bawa mobil mau antar kamu, sayang. Dijawab dong salamnya. Bentar deh.
Gak mungkin banget ya satpam miskin kayak lo itu bisa punya mobil sendiri. Dari mana lo dapetin mobil itu? Sayang, Diva, kamu bicaranya jangan begitu dong, Nak. Waktu kamu kecelakaan kan juga Nak Reza yang menolong kamu. Kebetulan saya ada kerja sampingan sebagai supir pribadi. Dan hari ini mobilnya nggak dipakai, makanya saya bisa antar Diva ke kampus. Oh, iya. Pantesan, emang dari awalnya gue udah ngira kalau itu pastinya bukan mobil pribadi lo. Kan gak mungkin. Masa iya orang miskin bisa punya mobil? Iya, cepetan ah. Ayo cepetan, sopir. Ibu, Pak, mohon pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Diva, maaf. Saya boleh nanya. Kemarin itu waktu kamu hilang, kamu kemana ya, Bu? Gak ada kabarnya. Lo tuh kepo banget ya jadi orang. Udah deh, mendingan lo tuh nyupir aja. Gak usah saya SKSD sama gue. Lo kenapa sih? Lo hati-hati dong kalau bawa mobil. Lo menyalakain gue ya? Enggak, tadi ada. Ada apaan sih? Ih. Gak usah pegang-pegang gue lah. Males tau gak? Aduh. Diva? Aduh, kamu ngapain sih pegang-pegang tangan sama dia? Kasian banget ya hidup kamu. Tapi aku nggak bangkrut. Kalian berdua nggak percaya? Hah? Nih ya, nih Dok. Nih, aku datang ke kampus hari ini tuh cuma buat nempatin janji aku. Kamu beli handphone baru kan? Nih. Sayang, ini buat beli handphone aku. Banyak banget. Iya sayang, pokoknya apapun hari ini yang mau kamu beli, bakalan aku beliin. Makasih ya. Aku sayang sama kamu. Aldo, lo ngapain sih? Awas lo ya. Udah sana. Aduh, kasihan. Ini Mas Satpam ngapain lagi di sini? Mending lu jaga daripada ada barang yang hilang. Ngapain sih? Minggir. Pacar gue mau deket-deket sama gue. Udah. Hai sayang, biarin aja dia. Yuk. Kenapa sayang? Ngomong-ngomong, kita belanjanya pakai apa? Kalau bawa kursi roda ini ke angkot kan ribet. Lagian kasihan kamu juga kan. Oh iya ya sayang, bener juga. Sayang maafin aku ya. Gara-gara kecelakaan kemarin kan mobil aku jadi hancur. Makanya aku balikin deh. Gini aja, sekarang kita beli mobil baru. Dan itu buat kamu. Jadi ntar kamu bisa antar jemput aku deh. Oke. Makasih ya sayang ya. Iya sayang. Jadi. Yuk. Apa lo? Diva kok bisa-bisanya bilang mau beliin Aldo mobil? Uang dari mana coba? Jangan sampai dia maksa orang tuanya minta duit hanya untuk menuhin keinginan si cowok matre itu. Uang gue gak cukup kalau buat beli mobil si Aldo. Aku akan mewujudkan keinginan kamu. Ya. Awas aja nanti, gue bakal bikin perhitungan sama dia. Jadi dia korban selanjutnya. Ya, gue izin. Tapi gue harus balas dendam dulu sama dia. Atas izinmu, Diva. Ya udah cepetan lo anterin gue.
nggak beres nih kayaknya nih. Ini pasti ulahnya si Diva. Diva! 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 Lo rasain tuh. Lo bilang lo mau balas dendam kan ke gue. Gimana coba? Gue banyak lagi. Gue jadi bisa beliin mobil buat Aldo. Tugasku sudah selesai. Setelah kamu menerima uang itu, kamu akan kembali lumpuh. Di dalam ada apa ya? Lo? Kok ngapain kesini? Diva, kamu nggak apa-apa, Diva? Lo pasti mau ngintipin gue ya? Ya? Enggak. Tadi saya dengar teriakan. Saya kesini makannya ada apa ya? Diva. Diva. Iya, saya keluar. Tapi kamu nggak apa-apa? Lo macam-macam ya? Enggak. Sumpah. Diva. Iya, saya keluar. Diva nggak apa-apa ya? Kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, cepetan keluar. Iya. Kalau bisa, kami minta waktu beberapa hari lagi, Pak. Sampai kami mendapatkan uang paling tidak untuk bisa membayar rumah kontrakan ya, Pak. Maaf Bu, tidak bisa. Pokoknya besok pagi ibu dan keluarga harus segera meninggalkan rumah ini. Hutang-hutang keluarga ini sudah cukup banyak Bu. Mungkin sudah mendekatin harga jual rumah ini. Bapak nggak bisa kayak gitu dong. Bapak tuh nggak bisa seenaknya ngusir kita dari rumah ini. Ya, kalau Bapak mau ngusir, Bapak usir aja tuh ibu sama bapak saya. Mereka yang utang sama Bapak. Jangan saya dong yang diusir. Diva, sabar nak. Sabar sayang. Sabar apaan sih? Sabar. Sama Bapak tuh cuma bikin malu Diva, tau nggak? Pokoknya saya tegaskan sekali lagi. Besok kalian semua sudah harus keluar dari rumah ini. Mengerti? Pak, nggak bisa kayak gitu dong. Sayang, kata kamu keluarga kamu nggak bangkrut. Tapi kok kamu sama keluarga kamu diusir dari rumah ini ya? Sayang, yang bangkrut itu ibu sama bapak aku. Ya bukan aku mah tetap kaya. Aku tetap bergelimang harta. Kamu jangan tinggalin aku ya. Ya sayang, aku tetap kaya. Mendingan sekarang kamu pulang deh. Ntar kamu tertular virus jadi miskin loh kayak ibu sama bapak aku. Ya aku aja gak mau deket-deket sama dia. Sana cepetan pulang. Astagfirullahaladzim. Diva. Apaan sih? Kamu boleh hina saya apapun. Saya terima. Tapi jangan kamu hina orang tua kamu. Mereka sudah membesarkan kamu, menyayangi kamu. Ayo minta maaf sama orang tua kamu. Ya ampun. Bagus banget loh. Bagus banget ceramah lo, sumpah. Tapi sayang, gue gak butuh ceramah lo di sini. Lo tuh kalau mau ceramah di masjid. Apa? Sok-sok nangis. Diva tunggu. Aldo. Dengerin saya dulu. Saya mau ngomong, dengerin saya. Kamu ini pacarnya Diva. Harusnya kau bisa ubah dia menjadi lebih baik. Kamu ajarin dia untuk sopan santun sama orang tuanya. Bukan malah menghabiskan uangnya. Gue tahu nih. Jadi lu cemburu ya? Kalau Diva suka sama gue. Gini, gue kasih tahu sama lu. Nanti kalau Diva udah jadi gini, this man. Reza. Cukup. Nah Reza.
Sebaiknya gue nggak usah kasih tahu dulu tentang kejadian aneh pada kursi roda yang dinaiki Diva. Kasihan mereka. Mereka udah cukup sedih dengan cobaan yang mereka alami saat ini. Pak Reza, kok ngelamun? Terima kasih banyak ya nak ya. Pak Reza sudah membantu Bapak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Pak. Jadi bingung gua. Kenapa cuma dia yang kaya tapi keluarganya miskin ya? Bodoh. Yang penting sekarang duitnya tetap ngalir terus ke kantong gua. Dan mobil ini buat gua. Pokoknya gue nggak mau tahu. Gimana pun caranya gue nggak bisa terusin dari rumah ini. Gue nggak terima. Gue harus bisa beli lagi rumah ini, tapi atas nama gue. Gue nggak peduli mau orang tua gue jadi gelandangan kek, jatuh miskin kek. Dan lo harus nolongin gue. Pokoknya Ibu tenang saja. Biar Bapak bicara langsung sama Diva, supaya Bapak bisa bujuk dia ya Bu ya. Jadi Bapak korban selanjutnya. Dia sudah tidak berguna lagi, dan dia sudah tidak bisa menafkahmu lagi. Maka izinkan aku untuk membunuhnya. Diva, ini siapa Diva? Kenapa kamu bicara seperti itu sama dia? Apa arti semua ini Diva? Gue izinin lo. Ya. Gak guna tau gak? Apaan nih? Kok koper? Mana uang sama perhiasannya? Gue butuh itu. Ini uang. Gue kayak gue bisa bayar rumah ini lagi. Usahain aja sih. Gue udah dapetin uangnya. Sekarang gue harus nyembunyiin mayat Bapak. Bapak! Ya Allah, astagfirullahaladzim, Bapak! Bapak, Diva! Diva, apa yang sudah kamu lakukan sama Bapak, Diva? Bapak! Astagfirullahaladzim, Bapak! Diva, jawab, Diva! Jawab! Kamu atau suster ini yang sudah membunuh Bapak? Jadi selama ini jejak itu adalah jejak kamu. Jangan. Gue yakin Ibu pasti bakal nyembunyiin ini semua. Dia nggak bakal pernah ceritain semuanya tentang kursi roda ini ataupun lo. Ibu dengar ya baik-baik. Jangan pernah Ibu berpikiran gue ceritain tentang kursi roda ini ataupun suster. Ngerti? Karena kalau Ibu berani cerita ke siapapun, termasuk si Reza, Ibu bakal bernasib sama seperti Bapak. Ya Allah, Bapak! Bapak! Diva, kamu tega, Diva! Bapak! 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 Ya Allah! Diva! Kenapa kamu tega membunuh bapak kamu hanya demi uang, nak? Diva, Apaan sih? Ngapain lo di sini? saya ingin mengucapkan kamu. So baik deh. Yaudah,
Bapak tunggu di sini ya. Biar saya yang lunasin semua hutang-hutang Bapak saya. Dan Bapak ingat, harus langsung membalikan atas nama rumah ini jadi milik saya. Baik, kalau Anda bisa melunasinya, saya segera membuat surat-surat pelunasan dan surat balik nama atas nama Anda. Oke, nih saya ambil ya duitnya. Sebenarnya ibu tidak ikhlas kamu membeli rumah ini dengan cara-cara yang tidak baik, nak. Apalagi harus mengorbankan nyawa bapakmu. Maaf, Bu. Diva dapat uang itu dari mana? Dari almarhum Bapak atau dari siapa, Bu? Ibu! Aku ngapain sih ngobrol sama dia? Kepo banget loh. Bu Retno sepertinya tahu sesuatu. Pak, nih uangnya. Sekalian ambil lebih-lebihnya. Kalau kurang, langsung aja Bapak datang ke saya, biar saya tambahin. Banyak sekali lebihnya. Ya sudah, spesial buat Anda, saya segera beresin surat-suratnya. Oh ya, ini surat tanda pelunasannya. Permisi, Bu. Permisi. Iya. Banget sih orang-orang. Diva. Apaan sih lu? Serah-serah jangan pegang-pegang. Narisa, silakan duduk, Narisa. Ya. Ibu maaf. Saya tahu Ibu lagi sedih atas kepergian Bapak. Tapi ini demi Diva, Bu. Karena saya rasa ada yang janggal, Bu, dengan kursi rodanya Diva. Ibu merasakan yang sama kan, Bu? Iya, Nak Reza. Tapi Nak Reza harus berjanji sama Ibu ya, bahwa Nak Reza benar-benar akan menolong Diva sampai Diva bertobat. Nak Reza janji ya? Iya, Bu, insya Allah. Insya Allah saya janji sama Ibu. Diva, apa yang sudah kamu lakukan sama Bapak, Diva? Diva, jawab, Diva. Jawab! Atau suster ini yang sudah membunuh Bapak? Jadi selama ini jejak itu adalah jejak kamu. Iya, Bu. Saya akan cari cara untuk membuang kursi roda Diva. Terima kasih, Nak Reza. Ini demi kebaikan Diva, Bu. Supaya Diva sadar bahwa untuk mendapatkan uang bukan dengan benda-benda seperti itu. Apa benar Diva mendapatkan uang dari kursi roda itu? Gua harus cari tahu dan buktikan sendiri. Wah, apaan sih, betul banget. Aldo. Kamu kemana, sayang? Dari tadi ya? Ini tinggal. Sebentar aku. Ibu, dengar ya, Bu. Mulai sekarang rumah ini udah jadi milik Diva. Jadi cuma Diva yang berhak untuk siapapun orang bisa masuk rumah ini. Termasuk itu tuh, si Satpam miskin. Cepetan Ibu usir dia. Astagfirullahaladzim. Cepetan Ibu, mau Diva yang usir. Iya, sayang. Nak Reza, maaf ya. Iya, Ibu, nggak apa-apa. Saya pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Cepetan. Bu, Ibu jaga rumah ya. Iya, Nak. Ya, sayang. Ayo.
Jadi beneran kamu yang udah beliin rumah buat bapak kamu? Kok bisa sih? Kamu tetap kaya sedangkan bapak kamu miskin? Terus, mobil yang kamu beliin buat aku ini uangnya dari mana? Emangnya ada apaan sih? Kok kamu gitu sih? Aku nanya apa, kamu jawab apa? Gak nyambung nih. Jika kamu masih butuh bantuanku, kembalilah ke rumah sekarang juga. Aduh, anterin aku pulang sekarang juga. Iya. Cepetan dong, Do. Iya. Astagfirullah. Denganmu aku hidup, denganmu aku mati. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hidupkan dijalani. Ya Allah, padamu ku berserah. jikalau hamba harus mati dengan ancaman anakku sendiri, hamba rela. Ya Allah, hanyalah untukmu, hidupkan dijalani. hamba rela. Asalkan kematian hamba ditukar dengan tobatnya anak hamba kepadamu, ya Allah. Engkau yang mengampuni. Kembalikanlah anak hamba ke jalan yang benar, ya Allah. Ke jalan yang Engkau ridhoi, ya Allah. Allahur Rahim, Allahul Majid. Buatlah hatinya untuk membuang benda terkutuk itu, ya Allah. Allahul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Lepaskanlah segala sifat buruk yang melekat pada dirinya. Selamatkan anak hamba, ya Allah. Hamba mohon. Diva. Siapa dia, Diva? Diva. Nggak mungkin. Nggak mungkin korban selanjutnya ibu. Nggak. Nggak boleh ngelakuin itu. Gue nggak mau. Kaki gue. Diva kok? Kaki gue kenapa? Kaki gue. Itulah akibatnya kamu nolak apa yang aku perintahkan. Gue tetap gak akan ngelakuin perintah lo. Untuk kali ini gue gak akan ngikutin semuanya. Diva. Masya Allah, nak. Diva, kenapa suster ini masih ada di sini, nak? Kursi rodanya buang, nak. Buang, Diva. Bertobatlah, Diva. Aku akan tetap membunuh dia karena dia sudah memberitahu tentang aku dan kursi rodaku. Enggak. Untuk kali ini gue gak ngizinin lo. Jangan lo sentuh ibu gue. Ibu, apa maksudnya, Bu? Ibu ceritain tentang ibu tahu kursi roda ini dan dia. Sama siapa, Bu? Sama Reza. Kenapa sih ibu harus melanggar semuanya? Ibu tahu kan akibatnya? Maafkan ibu, Diva. Maafkan ibu, nak. Ibu! 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 Diva. Ibu! Diva. Ibu. Di nafas ibu yang terakhir, nak. Kamu. Ibu mohon. Ibu mohon. Ibu. Iya, Bu. Iya. Kamu turutin nasihat ibu, ya, nak. Diva, kamu bertobat. Bertobat, ya, sayang. Ibu. Ibu bangun, Bu. Maafin Diva, Bu. Ibu. Ini semua gara-gara lo. Ini semua gara-gara lo.
yang udah ngambil nyawa ibu gue. Dan lo juga yang udah bikin kaki gue kayak gini. Kaki gue semakin parah. Bukan kebahagiaan yang lo kasih ke gue, tapi itu semua penderitaan. Ambillah uang itu seperti yang kamu inginkan. Enggak, gue gak butuh itu semua. Gue gak butuh. Uang. Diva. Lo Diva, uang segini banyak lo nggak mau. Mending buat gua. Diva. Gua kaya. Mau ngapain lo? Lo kan udah janji mau buat gue kaya. Salahmu adalah sudah mengambil hak yang bukan menjadi milikmu. Enggak. Duduk di kursi roda itu. Lepas. Ibu di mana, Ibu? Ini semua gara-gara setan terkutuk ini. Dia yang udah bunuh ibu. Dia yang udah bunuh ibu. Iya, kamu tenang ya. Ada aku di sini. Ya. Aku nggak takut. Aduh. Mari. Kursi roda itu siapa yang bawa ke sini? Kursi. Gue harus ngebuang kursi itu. Kursi itu yang udah bikin hidup gue hancur. Ya. Diva, jangan. Kamu nggak boleh ke sana. Ya. Kamu nggak boleh kembali ke kursi itu. Gue harus musnahin itu. Oke, kita ke sana pelan-pelan. Ya. Sama. Nggak puas udah ngajar hidup gue. Dan lo juga yang udah ngebunuh ibu dan bapak gue. Gue bakal musnahin lo dan kursi terkutuk itu. Itulah hukuman buatmu yang telah beraninya mengkhianatiku. Sebelum malam nanti, tubuhmu akan membusuk di kursi roda ini. Dan kamu akan menjadi abu untuk membersihkan kursi roda ini. Gue harus cepat. Nah, Diva, kamu dapat kursi roda itu dari mana? Ahmad Subarjo. Iya, gue dapetin kursi roda itu dari Ahmad Subarjo, pemilik dari toko Kaya Rahmat. Sebelum malam datang, kita harus segera ke sana. Ayo. Diva, bertahan Diva. Bertahan ya. Diva, kita harus kemana? Lewat mana Diva? Gue juga nggak ingat. Gue lupa Reza. Tapi
Tapi gue yakin kursi roda ini bakal nganterin kita ke tempat Kak Rahmat lagi. Ambil kursi ini. Oh. Tidak bisa. Bagi orang-orang yang lemah, api keserakahan akan bisa terpadamkan sebelum mendapatkan penyiksaan yang sangat berat. Pak, tolong Pak. Bagaimana cara bisa terlepas dari kutukan ini, Pak? Caranya? Pak, bentar, tunggu Pak. Pak, tolong Pak. Pak. Dari kutukan ini, gue udah gak sanggup lagi. Diva, udah ya, gak ada yang perlu kamu khawatirin. Diva, kita kenapa kesini, Za? Kamu tenang ya, kamu tenang. Ya, kamu dengerin aku. Diva, diam-diam aku telah menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Ternyata dulu ada suster di rumah sakit di kota ini yang telah dibunuh dan diikat di kursi roda ini. Lalu mayatnya ditenggelamkan di sungai itu. Dan aku rasa kalau kita membuang kursi roda ini kembali ke tempatnya, kutukan itu pasti akan hilang. Asal kamu yakin dan kamu percaya sama aku. Ya. Iya. Gue bakalan ikuti semua apa kata Kak Salom. Sini aku bantu. Hati-hati. Kau pegangan ya. Tiga. Sudah kutukan. Soza, gue udah menyebabkan banyak orang meninggal, termasuk ibu dan bapak kandung gue sendiri. Gue yang udah ngebunuh Re. Diva, udah ya, udah. Gue takut.
Diva, udah nggak ada yang perlu kamu takutin ya. Karena nggak ada seorang pun yang tahu kalau kamu adalah pelaku sebenarnya. Ya. Karena aku yang akan bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu perbuat. Aku melakukan ini semua karena aku sayang sama kamu, Diva. Tiada duka yang abadi di dunia, tiada sepi merantaimu selamanya. Malam kan berakhir, hari kan berganti, takdir hidup kan dijalani. Diva, Tangis dan tawa, nyanyian merdu. Diva, ini aku Reza. Tanda cinta dijalani. Reza. Namun ku percaya, hati meyakini semua akan indah pada akhirnya. Diva, mari duduk. Tadi Papa. Ya. Bisa ku mengulang waktu hilang berdiri. Andai bisa perbaiki segala yang terjadi, tapi waktu tak berhenti. Diva, terima kasih ya. Kamu sudah setia menunggu aku selama 10 tahun. Reza, yang harusnya berterima kasih itu aku. Kamu yang udah bersedia untuk menanggung ini semua. Dan aku sadar kalau kamu benar-benar cinta sama aku. Akulah yang udah menyebabkan kematian ibu dan bapakku. Waktu berputar, aku anak yang durhaka. Akan layu, akan mati. Aku nyesel. Aku nyesel. Aku nyesel udah bersekutu dengan setan itu. Kan dijalani. Dia nggak pernah memberikan kebahagiaan sama aku. Tapi penderitaan yang udah dia kasih buat aku selama ini. Udah ya.